Kalian pernah ngerasa nggak sih kalau konten edukasi di Indonesia tuh kayak kurang diminati? Kayak lo bikin konten informatif, yang nonton cuma dikit. Tapi kalau ada drama nggak jelas, views langsung meledak. Bahkan kadang lo mikir, apa gue salah bikin konten atau emang orang-orang malas belajar ya? Nah, ini yang bakal kita bahas sekarang. Kenapa sih orang Indonesia kelihatannya anti sama konten edukasi? Jujur aja, kalau disuruh milih antara nonton video hiburan atau edukasi, banyak orang pasti milih hiburan. Kenapa? Karena mindset kebanyakan orang tuh udah dari awal mikir kalau edukasi itu berat. Padahal, nggak semua konten edukatif itu bikin ngantuk. Ada banyak cara buat nyampein ilmu dengan santai, storytelling, atau dibungkus dengan humor. Masalahnya, nggak semua kreator bisa nemuin cara yang pas buat ngeblend edukasi sama hiburan. Lo perhatiin nggak sih? Algoritma sosial media tuh lebih sering rekomendasiin konten yang bisa bikin orang ketawa, marah, atau baper. Konten yang memancing emosi lebih gampang viral. Nah, konten edukasi kadang nggak masuk kategori ini. Edukasi jarang bikin orang tertawa ngakak atau marah-marah, jadi nggak banyak yang share. Kecuali kalau kontennya dikemas dengan clickbait atau ada unsur kontroversinya. Makanya, kadang yang viral justru teori konspirasi aneh daripada edukasi yang benar-benar bermanfaat. Banyak orang yang punya pengalaman kurang enak sama pendidikan formal. Buat sebagian orang, belajar itu identik sama tugas, ujian, dan guru killer. Jadi, ketika mereka ketemu konten edukasi, otaknya langsung otomatis ngeblokir. Ini pasti ngebosenin. Padahal, belajar di luar sekolah tuh beda banget. Lo bisa belajar dari siapa aja, kapan aja, dan dengan cara yang lebih santai. Tapi tetap aja, mindset kalau belajar itu nyusahin udah kebentuk dari kecil, jadi susah buat diubah. Coba deh bandingin dua video. Yang satu judulnya Belajar Bisnis dari Nol, Step by Step, dan yang satunya Rahasia Kaya dalam 7 hari tanpa modal. Menurut lo, mana yang lebih banyak ditonton? Jelas yang kedua. Kebanyakan orang tuh maunya serba instan, nggak mau susah-susah mikir atau berproses. Makanya, kalau ada video yang ngajarin sesuatu, tapi butuh waktu buat dicerna, banyak yang langsung skip. Ini juga yang bikin banyak konten clickbait lebih rame daripada konten edukasi yang isinya berbobot. Nonton video lucu tuh tinggal duduk santai, ketawa, terus skip ke video lain. Tapi kalau nonton konten edukasi, lo harus dengerin, mikir, kadang nyatet, atau cari info tambahan. Ini effort yang nggak semua orang mau lakuin. Apalagi kalau materinya agak teknis. Misalnya tentang ekonomi, sains, atau bisnis. Kalau nggak dikemas dengan cara yang super menarik, orang langsung males buat ngikutin sampai habis. Di luar negeri, ada banyak kreator edukasi yang sukses besar. Misalnya di YouTube ada channel kayak Kurs Gesak, Veritasium, atau Mr. Beast yang bikin konten edukasi tapi tetap fun. Di Indonesia, masih jarang banget. Ada sih beberapa kreator keren, tapi jumlahnya nggak sebanyak kreator hiburan atau prank. Makanya, orang-orang juga nggak terbiasa buat enjoy sama konten edukasi, karena nggak banyak contoh yang sukses di genre ini. Tapi, bukan berarti konten edukasi nggak ada harapan. Ada kok orang-orang yang masih peduli sama ilmu. Cuman mungkin jumlahnya nggak sebanyak penonton drama atau hiburan. Jadi, buat lo yang suka bikin atau nonton konten edukatif, jangan nyerah. Kita butuh lebih banyak orang yang peduli sama ilmu di internet. Edukasi nggak harus membosankan, yang penting cara nyampeinnya asik dan relate sama kehidupan sehari-hari. Nah, menurut lo gimana? Lo sendiri lebih suka nonton konten hiburan atau edukasi? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang yang sadar pentingnya edukasi.